Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Selamat datang kembali teman-teman. Kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab berwudu. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca fadilah siwak. Fa idza faragta minal istinja'i fala tatrukis siwak. Apabila engkau sudah selesai istinja, bersesuci dari membuang hajat, fala tatrukis siwak, maka janganlah engkau meninggalkan siwak. Fa innahu matharatun lil fami, karena sungguhnya siwak itu membersihkan mulut, wa mardhatun lirabbi, dan mendapatkan keridhaan dari Tuhan, dari Allah, wa maskhatatun lisyaitan, dan membuat syaitan marah. Jadi siwak ini kalau di zaman Nabi Muhammad SAW menggunakan kayu arak. Jadi jenis kayu yang kemudian diambil akarnya, kemudian digunakan untuk membersihkan gigi. Dan dalam penelitian memang terbukti bahwasanya kandungan zat yang ada dalam kayu arak itu bisa membersihkan gigi dan juga bisa membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Namun pada zaman kita sekarang, terutama di Indonesia, ini sudah tidak semuanya menggunakan siwak. Maka sikat gigi yang biasa kita pakai itu bisa juga disamakan dengan siwak ini. Artinya ketika kita menggunakan sikat gigi itu juga sama nilainya, sama ibadahnya ketika kita menggunakan siwak. Namun misalkan kalau kita dalam perjalanan atau ketika kita tidak membawa sikat gigi itu, maka siwak ini bisa kita dapatkan pahalanya walaupun hanya dengan membersihkan gigi kita dengan kain, baik itu kain dari anggota tubuh kita, misalkan dari kain lengan, dari kain baju dan lain-lain. Yang penting digosokkan ke gigi, itu juga mendapatkan fadilah bersiwak. Yang penting jangan ditinggalkan. Kenapa? Dianjurkan oleh beliau, wasolatun, ada sebuah hadis, wasolatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bighairi siwak. Karena salat dengan bersiwak sebelumnya itu lebih afdal, lebih utama dari 70 salat dengan tanpa bersiwak. Itu fadilah siwak. Kemudian setelah selesai bersiwak, sumajlis lil wudu'i mustaqbilal qiblati ala mawdi'in murtafi'in kaila tusibaka ar-rasyas. Kemudian duduklah ketika wudu mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, ala mawdi'in murtafi'in, di tempat yang tinggi, kaila yusibaka ar-rasyas, agar engkau tidak terkena percikan. Takutnya percikan itu masih ada sisa-sisa najis, akhirnya membuat anggota badan kita najis. Kenapa di sini disuruh duduk? Karena memang sebagian adat ya, sebagian daerah ini di tempat-tempat wudhu itu memang disediakan kursi, dan ini sangat membantu terutama apabila misalkan orang yang berwudhu itu sudah lanjut usia. Dan juga harus menghadap kiblat ya. Karena zaman dahulu itu biasanya berwudhu tidak menggunakan kran atau pad, jadi menggunakan teko begitu, jadi bisa memilih arah mana saja. Namun zaman sekarang karena sudah kran itu sudah ditempel ke tembok, maka kita ikut saja ya. Ikut di mana kran itu berada. Kemudian doanya, waqul bismillahirrahmanirrahim rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim, rabbi a'udzubika min hamazati syaitan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari bisikan syaitan, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung agar setan itu tidak hadir kepadaku. Artinya bermohon kepada Allah
dari gangguan setan. Kemudian dilanjutkan dengan membasuh tangan ya. Sumagsil yadaika salasan, kemudian basuhlah tanganmu 3 kali qabla an tudkhilahuma al-ina, sebelum memasukkan ke wadah. Karena dahulu mungkin belum ada teko, biasanya pakai wadah gitu ya. Wadah sejenis wadah untuk digunakan untuk wudu. Kemudian berdoa, waqul Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu keberuntungan dan keberkahan, al-yumni wal barakah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu minasyu'mi, dari kesialan, wal halakah, dan kebinasaan. Ini doa baik kalau kita hafalkan dan kita baca ketika membasuh tangan kita sebelum berwudu. Kenapa membasuh tangan dulu? Karena kita membasuh atau tangan itu digunakan untuk membersihkan anggota badan. Jadi alat untuk membersihkan harus bersih dahulu ya. Jangan tangannya malah kotor. Suman wiraf al-hadasi awistibah atau salah. Maka setelah itu mulai niat untuk menghilangkan hadas dan mendapatkan kebolehan untuk sholat. Wala yanbaghi an ta'zuba niyatuka qabla ghuslil wajhi fala yasihhu du'a. Namun ketika kita mulai niat sejak membasuh tangan itu, niat itu harus tetap hadir sampai kita membasuh wajah. Kalau niat itu hilang, maka tidak sah daripada wudhunya. Jadi usahakan niat itu sampai dibaca sampai ketika kita membasuh wajah. Afdolnya kalau kita yang di Indonesia biasanya kita niatnya ketika membasuh wajah, itu lebih aman. Jadi ketika membasuh wajah kita niat itu wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala, kemudian kita barengkan dengan membasuh wajah, itu lebih aman. Namun apabila mengikuti adab ini itu lebih baik ya. Kemudian khudh ghurfatan li fika wa tamatmat, kemudian ambil lagi satu cidukan air untuk mulutmu dan berkumurlah 3 kali. Dan wabaligh fi raddil ma, dan ketika berkumur-kumur itu airnya disampaikan kepada golsomah. Golsomah itu apa? Di ujung leher ya. Illa antakuna shaiman, kecuali kamu berpuasa. Maka kalau puasa jangan terlalu dalam kumur-kumurnya, takut masuk airnya. Kalau nggak berpuasa disampaikan ke leher. Wakul, dan berdoalah, Allahumma inni ala tilawati kitabik wa kasri dzikrilak. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu membaca kitabmu dan berzikir kepadamu. Wasabbitni bil qauli sabit, dan tetapkanlah aku dengan qaul yang asabit, yang tetap, fil hayati dunia, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Demikian adab-adab berwudu sebagian, insyaallah selanjutnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.